Kalau kecilnya sih dari kampung itu di tanah Jawa. Kepanjangannya kan Lajang Gogomangan. Gitu. Di sana lawan Filipina, Singapura, Bangkok sendiri jago-jago bandnya semua. Abang pun sekarang menjadi Kenijinya orang Batak ya. Nyambung aja Kita sekarang kalian. ngobrol sama Jens Butar-Butar. Wah, Oras bang. Oras. Salam kopi sebenarnya kan. Oke nih bang, ini studio abang ya. Gila, luar biasa loh bang. Luar biasanya di mana sih? Udah punya studio sendiri. Soalnya nggak ada tuh, nggak semua artis ya yang punya studio sendiri. Kayaknya cuma beberapa lah dihitung tangan, salah satunya abang. Nah, awalnya tuh gimana sih bang? Gitu loh, bisa seperti ini. Abang tuh berasal dari mana, terus kecilnya di mana, sampai abang bisa ketemu dunia musik tuh dari mana gitu loh. Berarti sejarah ini ya? Wes iya dong. Sejarah gimana? Karena kita juga kan hanya tahu Bang Jens ini kan pemain saksofon. Kita nggak tahu dulunya tuh kayak apa. Jadi dongan-dongan semua tuh penasaran loh bang. Gimana itu Rio? Siapa sih Rio? Ada ketemuan gua sih Rio. Asik. Sejarah ini berarti ya. Berarti sejarah mulai dari kampung dong ini. Wah, ya abang kecil berasal dari mana? Ngeri kali. Kalau kecilnya sih dari kampung itu di tanah Jawa, Ujung Bondar namanya, Rina. Okay. Kampung yang belum ada masuk peta gitu ya. Gitu. Jadi dari sana memang dari kecil itu sudah mulai dari SMP kita sudah mulai bernyanyi-nyanyi. Udah. Biasalah kalau di kampung gitu ya. Iya, tanding-tanding lah kalau ada resepsi di sana di mana-mana di kampung itu kita selalu tanding bernyanyi gitu. Dari sana memang udah hobi ya, melihat keadaan di kampung itu akhirnya ya kita karena orang tua dulu tidak bisa, istilahnya kata orang kampung itu tidak bisa menyekolahkan anaknya. Karena mungkin ya aku paling bungsu, sudah tua mamaku. Berapa bersaudara tuh bang? Kami 7 bersaudara. Jadi kalau orang Batak bilang siapudan kan ya. Walaupun ada adikku perempuan, siapudan perempuan, itu ada mamanya si Jerry, kami ada di sana di kampung sana ya. Jadi berangkat kami ke Jakarta. Tapi di kampung sih udah kemana-mana kita tanding-tanding nyanyi, ada pesta-pesta walaupun Kabupaten Simalungun ya khususnya. Udah fight kita. Sampai ke Jakarta mulailah di sini. Tadinya memang fokus untuk jadi jadi belajar nyanyi lah. Belajar nyanyi dan carilah teman-teman yang bisa bernyanyi. Walaupun dulu sedih juga sambil nyanyi sambil dulu kondektur kita. Kenek supir. Apa sih angkutan zaman dulu itu? PPD. PPD. Kalau masih ingat ya. Itu tahun berapa tuh bang? Tahun berapa ya? 98. Jam itu lagi zaman-zamannya kerusuhan. Waduh, 98. No. 98 kerusuhan ya? Iya. 98 kerusuhan ya? 78. Udah lama kali kan kamu belum lahir ya? Belum lahir ya. Untung lah belum lahir kan. Jadi 78 ke 98 tuh jauh loh bang. 78 kita sudah merantau ke Jakarta. 78 kita belajar lihat situasi Jakarta. Umur berapa itu abang? 78. Umur berapa ya? Masih apalah. Masih umur belia lah ya. Ya 18 ya bangsa-bangsa 20 sekian lah. Itu sampai kita pun naik Tampomas itu dulu, masih ada Tampomas dulu ya, Tampomas turun Tanjung Priok. Ya kita sebenarnya mau belajar nyanyi, ngadu nasib belajar nyanyi lah. Sampai di sini ya taunya jadi kondektur dulu sampai tahun
80 gitu kan. Luar biasa. Tapi sambil cari teman-teman. Iya. Udah itu ya mulailah jumpa yang bisa bernyanyi dia cari-cari teman terus sambil kerja siangnya dapat uang makan pergi cari teman bernyanyi sampai Taman Mini. Taman Mini dulu tempat bernaung lah untuk seniman-seniman orang Batak dan Melayu ya. Ya kita buatlah dulu grup, ketemulah senior. Siapa tuh Bang? Ada almarhum juga sebagian. Dulu kita buat Lagoma Trio, Lagoma Group. Kepanjangannya kan Lajang Gogomangan. Gitu kan. Oke. Lajang Gogomangan kan gitu. Jadi satu orang itu satu orang sudah meninggal ya. Manginar situ mau orang ya. Disitulah mulai diajak bernyanyi ya. Sambil kerja nebeng sama abang saya dulu di PPD Jakarta Transport dulu itu namanya. Udah mulai dari situ ya pendek cerita lah ya sampai sekarang mulailah bisa rekaman lagu Batak. Album The First pertama dulu kami ya Amang Muda Namau Amang. Oh itu lagu pertama Bang ya. Sudah tibelaka itu memori banget itu sama itu tapi udah bukan Lagoma lagi Rumba Trio. Oh udah beda berarti ini trio yang kedua. Yes. Sudah Rumba Trio satu album itu udah masuk artis safari dulu tuh udah hebat itu. Oh zaman TVRI itu ya. Zaman TVRI udah main itu ya? Iklannya kita udah main itu. Cuman honornya cuman 250.000 satu orang kan gitu zaman kan. Dulu. ya. Sekarang udah berapa? Gitu. Habis itu kita buat lagi sambil cari pengalaman. Kita buat lagi grup itu Melody King. Oh, oke. Ini berarti yang ketiga. Melody King belajar karena Melody King ini kan apa yang bilang ya, jagoan semua lah. Sudah memang penyanyi istana. Siapa aja itu personilnya Bang? Yang pertama itu udah almarhum juga, udah bermatian juga kan gitu kan. Ngeri juga, kasihan juga sih mereka. Siapa aja tuh? Gara-gara kebanyakan minum, abang saya Harun Situmeang. Oh iya, oke. Harun Situmeang baru si Asito Situmeang almarhum juga. Adik kakak itu ya. Panggil bapak udah dia sama Abang Harun ya. Di situ banyaklah pengalaman ya, banyak. Jadi selalu kalau Melody King itu dulu sangat dihormati karena penyanyi istana ya. Kesayangannya Yovave, menteri dulu, Dewi Mutik, kemana-mana Eropa dibawa mereka. Lagu andalannya itu apa Bang? Sama juga lagu andalannya itu ya lagu-lagu Latin juga, lagu-lagu Spanyol karena main di hotel mereka kan. Okay. Saya terikut di situ main. Kami buatlah di situ lagunya. Kami dicari Bang Harun saya almarhum, ikut kami lah. Karena ada bang kami di Melody King itu juga Thompson live itu markas si Thompsonnya. Abang kami ini Thompson 70 kan. Dia pun kawin sama orang Perancis. Berangkat dia. Jadi kurang satu orang, suara 3. Ketepatan suara 3 ya. Datang Bang Harun almarhum, ikut kami lah Melody King. Wah, aku pikir kok saya yang terpilih. Udah kami latihan. Kami buat album kami dulu di situ album Burjudo apa ya, Burjudo Inang Panggatimi. Tunga marha sohotan suke ni siapu dan mon awam madainong. Meledak pula itu. Banyaklah pengalaman di situ, selalu buat festival, banyak pengalaman, sangat banyak pengalaman di situ. Jadi kami di situ udah selalu main di menteri-menteri di situ awalnya, rupanya karir itu mulai kelihatan di situ. Singkat kata lagi, mulailah kita mau berangkat ke luar negeri, gimana caranya nih? Ya udah, teman-teman saya yang 2 ini udah sering ke luar negeri. Terciptalah, mungkin dijodohkan lagi kita sama amigos ya. Datang teman aku Reinhard,
Viko sama dulu Marga Siregar, Hilman Siregar. Berempat itu ya Bang? Iya. Pertama berangkat langsung kami ke Bangkok. Ke Bangkok berapa tahun lah. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Tahun 90 sekian lah, 93 Pak. Kan? Berarti Amigos ini udah grup yang keempat dong ya? Yes, terakhir lah ini kan. Terakhir lah sepertinya kan. Kami berangkat ke Bangkok, udah di sana itu rupanya kita kan hanya vokal grup itu teng tong. Wah di sana lawan Filipina, Singapura, Bangkok sendiri jago-jago bandnya semua. Kita belajar piano si Viko, si Reinhard, belajar bass. Aku tadinya main suling aku tuh di suling kampung yang masih dari kampung saya ujung Bondar. Tapi masih laku, masih senang mereka dengar itu. Udah berapa kan di sana lama, hampir 2 tahun lah ya di Bangkok. Di Thailand, di Bangkok. Iya. Jadi udah itu ada uang ini sedikit kumpulin. Kalau dari Jakarta kan saxophone itu mahal. Iya. Mahal. Sampai di Bangkok itu dapatlah untuk membeli itu, baru beli saxophone. Belajar tiap hari. Dari situ awalnya. Mulai dari kampung ya, nggak, kalau dari kampung nggak ada harapan kita seperti itu. Tapi barang-barang yang pertama itu masih ada Bang? Ya barang-barang sih pasti ada, nggak boleh. Saxophone yang Abang beli pertama kali itu masih ada? Wah masih ada. Cuman lagi ku servis sekarang kan. Gitu. Masih ada. Dulu beli pertama itu di Bangkok satu ya untuk belajar ya, student namanya ya, untuk belajar. Tapi sampai di Singapura, pindah lagi kontrak ke Singapura, kami Amigos, saya jual itu ke orang Filipina untuk mencari yang lebih bagus. Ketepatan Keneji main di sana. Keneji main promosi album. Saya ke sana lihat saksofonnya, wes merek ini nih, Selmer Super Action. Berapa harganya? Saya langsung catat. Saya nonton dia main di di Singapura. Habis itu pulang ke Neji, saya langsung ke toko musik. Ku tanya dulu harganya masih $6.000. Berapa tuh waktu itu? Iya bangsa. Rupiahkan ya berapa lah, masih murah dolar situ ya. Masih murah lah di situ dolar. Tapi dolar harganya. Kalau sekarang kan kalau yang seperti itu kan mahal banget kan, 100 juta. Makanya juga Abang pun sekarang menjadi Keneji-nya orang Batak ya. Dibilang terkenal orang banget gitu. Dibilang orang nggak tahu lah ya, padahal ya permainan di kampung juga kan gitu. Cuman bentuk rambutnya aja yang berbeda. Oh gitu ya. Berarti kalau gitu Amigos ini yang terakhir Bang? Terakhir lah. Capek kalau ganti-ganti grup. Tapi jelas. Warnanya berbeda ya, setiap grup yang Abang ikutin tuh beda-beda ya. Ya beda-beda lah. Tapi Melody King dulu tetap masih di dalam Latin. Latin, Cina. Memang kalau ke luar negeri kan harus semua lagu dikuasai. Iya. Seluruh dunia, Jepang, Cina, Filipina, semua harus dikuasai gitu. Terus kalau misalkan album solo, Abang ada? Album solo, nah, banyak juga yang seperti ya itu, goyang-goyang anak Deli, semalam di Malaysia. Dangdut Batak sama ya Melayu khususnya lah ya. Berarti Abang tuh sebenarnya lebih darahnya ke Melayu ya, arahan musiknya. Sepertinya begitu. Latin, kalau lagu Batak mengandung itu kurang bisa kita mengandung kan gitu kan. Dalam renunganku seorang, paling lagu Melayu lah gitu. Abang, aku pengen dong lihat Abang sambil main saxophone. Gimana ya masih dirapi-rapiin. Beres Jo. Aku lagi ketepatan pingin karena di COVID ini ya, gak ada kerjaan, gak bisa kemana-mana. Ku bukain semua, ku servis, ku bersihin semua saxophone. Jadi saxophone aku yang dulu pertama sekali, yang ini nih. Itu angkat aja ya, buka. Ambil aja satu ya itu. Ini nih. Ini bagian seksi repot nih si Jerry nih. Bagian studio, bagian apa. Inilah dulu pertama sekali ku beli ini. Cuman lagi ku servis lagi. Tahun berapa, Bang?
tahun ya pertama sekali di Singapura. Oh, kalau pertama sekali di Bangkok tapi ku jual. Tapi ini yang paling profesional ya. Ini yang paling terlama. Iya, yang paling mahal lah, istilah dibilang paling mahal kan gitu. Ini Selmer Super Action kan gitu. Inilah paling pertama. Masih dipakai? Masih digunakan? Iya. Acara-acara? Iyalah. Cuman karena nggak ada kerjaan di dalam COVID ini, saya bongkarin semua kan. Bongkarin. Kayaknya ngebersihinnya ini nih kayaknya ribet banget ya. Wow, ya. Murnya kecil-kecil. Dipretelin semua. Gitu. Jadi masih ada sih, cuman bukan di studio yang selalu temannya dia yang dipakai, kan ganti-gantian. Ada 3 nih. Jadi yang satu masih di rumah. Ini karena di studio aku selalu lebih suka di studio daripada di rumah. Bongkar gitu kan. Gitu. Ada saxophone saya beli dulu di Australia. Kami ke Australia beli ini. Keren kan? Iya. Ini nih. Ini dari Australia nih. Wah, kan. Ini Australia. Keren kan? Pas kita ke sana main-main. Di Melbourne ini, dari Melbourne belinya ini. Coba dong Bang. Wow. Mau denger juga dongannya dong. Pada mau denger. Ini susah ini kan. Harus ada honornya nih. Waduh. Nantilah next lah. Soalnya lagi baru dibetulin. Saya bongkar ini. Saya bongkar nanti minggu paling seminggu lagi jadilah ini. Baru kita ketemu lagi lah. Biar kita main kita kan. Nah, ini nih keren nih. Tapi lebih mahal masih itu. Ini yang paling mahal ya, yang pertama ini. Iya, tapi kemarin Amigos ke Prancis. Beli juga satu lagi di Prancis kan. Beli tapi ada di rumah yang paling mahal-mahal itu di rumah, takut di sini kan seberangan masuk kan. Iya. Jadi total ada berapa Abang punya saxophone? Ada 5. Ada 5 ya. 5. Dari mana aja tuh? Tadi kan dari Prancis 1, Bangkok 1. Yes. Australia ini ya. Singapura, ini Australia. Singapura. Dari berbagai negara, satu lagi dari Indonesia. Indonesia belum. Soalnya nggak ada dijual merek-merek yang nggak jarang dijual, yang di atas 80 juta lah jarang dijual di Jakarta. Jadi karena yang ditiupnya pun mahal, yang masuknya juga mahal ya. Tergantung kalau itu mah. Nominalnya tergantung, enggak juga. Siapa sih yang nggak tahu Amigos gitu kan. Tapi lihat itunya juga, lihat siapa yang ngundang. Teman, sahabat apa kan, kita bukan hanya materi. Iya, betul, ya kan? betul. Perlu juga perdoanon kan gitu. Kayak waktu itu tuh aku searching Abang lah supaya lebih banyak tahu gitu kan. Nemu suatu video tuh yang ngeliat Abang tuh lagi main saxophone di tengah 30 mobil Ferrari. Itu rasanya gimana? Rasanya gimana gitu? Kok tahu kan gitu? Kok tahu? Rasanya itu yang memang nggak tahu lah, itu sahabat, teman, boleh juga dikatakan bos daripada Amigos ya, Bang Donald ya. Okay. Ayo Jen, main-main kita Jen, biar ada temanku lagi mobil mereka mau rame-rame sampai ke Surabaya. Surabaya ketepatan harus dibawa soprano katanya. Udah rame-rame 40 mobil ini ke Surabaya. Ferrari semua ya. Iya, keren. Jadi di sana pingin hati udah ngumpul ini semua orang 40 mobil. Paling mahal 20M, 15M, jago-jago lah. Yang nggak pernah kita seperti itu kan. Mulai dari Jakarta sampai Surabaya kita naik itu terus. Sampai di Jogja, pingin di depan semua ini mobil-mobil mahal ini, pingin main saxophone. Itunya itu, taunya mungkin kok bocor gitu. Malu juga kan gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang memang betul, yang berbeda gitu. Biasanya kita kan saxophone di depan orang. Betul memang, cuman ya syukur juga sih, mulai dari Jakarta naik mobil yang paling mahal ya sampai ke Surabaya. Gak semua bisa menikmati hal seperti itu. Betul. Jadi memang dulu ya paling saya suka itu memang suling Batak gitu kan. Sampai kami berangkat ke Bangkok
masih pakai suling. Dari Bangkok ke Singapura karena masih belajar saksofon, belajar sendiri tanpa guru. Belajar sampai Singapura, kami dari Singapura ditugaskan kerja ke Afrika Selatan. Nah, tetap saya bawa suling dari kampung. Yang dari belakang rumah kami itu ada sulingnya, Jer ya. Dan ada suling di situ, pohon bambu. Kami buat itu dari suling. Oh, jadi bikin sendiri sulingnya? Oh, bikin sendiri kan gitu kan. Sekarang aja udah mau beli-beli udah malas kali ya. Masih ada sampai sekarang, Bang? Sisa-sisa ada sisa-sisa. Sendiri ya. Jadi kami berangkat ke dari Singapura ke Afrika, Cape Town. Masih mengandalkan suling. Orang itu bojoknya semua kan gitu. Semua apalah ya, Latin sama suling itu kayaknya kena bagi mereka. Wah, itu jadi bangga banget sama suling Batak itu, bangga banget gitu. Karena suling Batak juga bisa panjang kontrak kami di luar negeri gitu ya. Di Bangkok suka kali burunya Raja Bangkok itu untuk suling kita. Wah, jadi bisa pula kita buat itu suling Batak itu untuk menyanyikan lagu mereka, loi loi katong. Sama lagu putrinya Raja Bangkok itu suka kali lagu Butet kan. Harus pakai suling, harus senang banget dia. Apalagi di Malaysia, raja-raja Malaysia semua memang orang-orang kampung kayaknya kan suka banget suling gitu. Langsung heran orang itu. Itu. Jadi perjalanannya. Iya, Amigos tuh udah keliling dunia ya, Bang ya. Sepertinya ya, udah semua lah. Itali, Jerman, Prancis, Belgia, Belanda, Amerika itu, San Francisco, Sacramento, Nevada, Australia, kayaknya udah semua Australia. Udah sering kayaknya, sering. Apalagi Malaysia kayak samping rumah iya, belakang rumah. Sama Brunei kan. Brunei. Raja Brunei. Untung KTP masih di sini ya, Bang. Ya, itu dia. KTP di sana. Itu dia hampir juga. Hampir juga. Di mana tuh, Bang? Di mana? Di Pahang itu, ada di Malaysia itu, Pahang itu namanya. Udah kita buatlah warga Malaysia aja kan gitu. Panjang juga sejarah, panjang juga. Jadi dari 4 ini, Bang. Tadi apa yang pertama Lagoma. Ya, terus Tarumba, terus Melody King, Amigos. Dari 4 ini yang paling berkesan di Abang tuh yang mana? Semua sih berkesan, semua. Karena ada sejarah masing-masing kan gitu. Semua berkesan. Berkesan untuk cari uangnya di Amigos lah, kan? Tapi perjuangan yang berat itu kan di Lagoma, dari awal. Ya, di Lagoma sama di Rumba Trio. Ya. Makan pun menjerit kan gitu kan. Harus ngutang-ngutang dulu ke warteg gitu kan. Di Melody King kita udah jago. Udah dapat bisa beli rumah, beli mobil, nah gitu kan. Jadi di Melody King itu sebenarnya grup-grup Batak yang belum punya mobil, kita udah punya mobil. Yang belum punya rumah, kita udah punya rumah. Orang-orang pada masih teman-teman pada ngontrak. Apalagi berangkat lagi ke Amigos, berkatnya tambah berlipat lah kan gitu kan istilahnya. Sampai akhirnya ada studio ini ya. Sepertinya begitu ya. Istilahnya contohnya bisa lah beli rumah 3 satu orang kan gitu kan. Asal jangan boros manusianya. Soalnya kita ada pembelajaran dari dulu. Kita lihat trio-trio yang lama-lama ya, kayaknya padahal pada meledak albumnya, tapi uangnya nggak kelihatan. Ada juga ngontrak terus kan gitu. Jadi kita pun belajar dari situ, jangan sampai begitu. Kita pulang dari luar negeri minimal harus beli rumah yang agak bagus lah. Kalau bisa buat kontrakan katanya gitu kan gitu kan. Jadi diberkat banyak juga di Melody King sama di Amigos. Paling banyak lah Amigos lah. Panjang lah ya ceritanya itu semua. Panjang kali. Jadi ya gitulah cerita tentang Bang Jens dari awal hingga ya bisa seperti ini. Aku pengen ini dong Bang, memberikan pesan ke anak muda sekarang bagaimana supaya mereka tetap untuk
berjuang, apalagi yang di dunia musik ini berkarya, semakin berlomba, memberikan semangat kepada mereka. Ya memang sih kalau kulihat ya sekarang yang anak-anak sekarang, teman-teman sekarang yang baru datang, sangat, kalau saya menilai sangat disayangkan. Mereka hanya udah puas hanya bernyanyi, diiringi oleh organ tunggal. Sebenarnya nggak itu. Kalau memang harus go nasional, kalau nggak internasional, minimal mereka itu harus belajar setiap hari. Kayak kita dulu, ada matahari terbit 3 jam pagi, 3 jam sore, bagaimana untuk mendapatkan sesuatu permainan yang bagus. Jadi sekarang ini kulihat buat teman-teman ini semua, apalagi khusus penyanyi Batak ya, jangan hanya main gitar lah, jangan hanya mengandalkan vokal gitu. Memang jago-jago vokal, cuman kan kapan-kapan lagi kita umpamanya bisa kita membuat go untuk Indonesian Idol. Jangan hanya di kandang sendiri, jadi main gitar pun nggak tahu, piano pun nggak tahu, jarang. Jadi kalau kita lihat orang Filipina kan jago-jago semua, yang dikirim-kirim kemana pun pasti jago main gitu. Jadi untuk musisi-musisi penyanyi khususnya Batak ini memang menurut saya pribadi ya agak prihatin gitu. Jadi susah soal gimana kapan lagi untuk menguasai piano, bisa main solo piano ke Bali, bisa Indonesia kemana lah, dikirim hotel-hotel kayak kita dulu ya, sampai ke Afrika kita berapa bulan di sana karena kita nggak kuat di Afrika, minta pulang gitu. Jadi ya maunya sih belajarlah minimal chord yang bagus, sekali nyanyi berempat bisa main cantik kayak orang-orang Eropa. Orang-orang kecil Eropa udah jago-jago main gitar, jago-jago piano, jago-jago. Jadi kayaknya udah puas ya, hanya menyanyi di panggung itu dengan vokal sendiri aja, vokal doang. Jadi nggak mau. Kalau trio-trio Batak itu, teman-teman Batak itu yang selalu kita umpamanya show ke Sumatera, bawa gitar 2, kan enak dilihat orang. Bawa gitar orang itu, walaupun harganya yang 5 juta, 3 juta gitu kan. Jadi kalau kulihat pulang kampung trio-trio yang jago-jago itu hanya bawa koper, hanya bawa koper doang, hanya baju jas gitu kan. Coba ditenteng itu gitar pakai box begini, wah ini pasti jago orang itu main gitar kan gitu. Nilai jualnya lebih tinggi ya. Dulu ada angan-angan ya, angan-angan banget mulai dari dulu ya. Kalau bisa dulu Style Voice sudah aku bilangin dulu. Kalau bisa penyanyi trio Batak yang tangguh, yang di atas ya, yang performnya di atas, belajar bahasa Latin. Khusus Latin aja, bahasa Latin. Udah aku bilang itu sama Style Voice, belajar dulu 2 bulan hanya front session aja, hanya pengungkapan aja, bagaimana untuk mengungkapkan bahasa Latin. Karena apa? Pingin ya, penyanyi trio Batak itu kan hampir sama sama orang-orang Latin Amerika, sama Spanyol, Itali, bahasanya hampir sama, pengungkapannya semua sama. Jadi pingin semua lagu-lagu Batak yang top di Indonesia ini, lagu Batak yang top diterjemahkan sama lagu Latin. Kita tinggal ke kedutaan memperjemahkan lagu ini, bagaimana Saya Anju Maau, contoh Saya Anju Maau. Kalau udah bisa orang itu tadinya, aku sudah berkomunikasi sama orang yang bekerja di kedutaan Belanda. Bisa bang katanya, ada kawan. Jadi kupikir kalau tadinya bisa trio Style Voice kayak Saya Anju Maau, dibuat lagu Latin itu, portento tu itara, portento tu amor. Itu artinya? Wah iya, Saya Anju Maau, udah sampai ke situ. Karena Latin kan seluruh dunia, bukan hanya berpatokan di lagu Batak, kan gitu, lagu kita. Jadi Julio Iglesias dari lagu Latin doang bisa beli pulau. Lagu Latin doang. Anaknya Julio Iglesias, anaknya dengan lagu Latin doang, tidak ada bahasa Inggris, bisa beli pesawat. Lah hasil dari coba kalau hanya pengungkapan aja, tadinya jadi ini Style Voice ini, tinggal cari dana untuk bagaimana untuk bayar musisi. Udah aku bilang kalau enggak Erwin Gutawa musiknya, lagu Batak yang canggih-canggih, yang bagus-bagus 10 lagu.
kita latinkan, Majang. Majang. Aduh, iya kan? Portento tu guitarra, portento tu amor, eres tu mi fi. Wah, canggih kan? Tidak berkekurangan, istilahnya udah bisa lah bantu saudara di kampung. Banyak berkahnya, pasti seluruh dunia lagu Latin. Aku rasa di dunia ini setelah Inggris, Latin nomor 2 terlaku. Iya. Nah, iyalah. Baru nomor 3 lagu Batak kan. Amin. Dunia, amin. Iyalah, harapan saya gitu. Mudah-mudahan lah pada yang muda-muda sekarang belajarlah untuk ngarasemen piano seperti apa. Jangan hanya bernyanyi di kafe-kafe, di pesta-pesta. Buatlah profesional kan gitu. Iyalah. Sayang karakter yang talenta yang dikasih Tuhan itu sayang nggak dikembangkan kan gitu. Oh ya Bang, aku ada sesuatu nih buat Abang. Tapi sesuatu ini museum. Aku pengen apa ya? Ceritakan ini tuh gunanya untuk apa? Apa ini? Apa berguna untuk Abang itu apa gitu? Kayak ular sendok. Ular sendok. Apa ini, Rina? Nah, lo. Apa sih, Bang? Aduh. Coba tunjukin ke dongan-dongan semua. Luar biasa ini, Pak. Kayak tahu aja orang ini butuh saya ini. Gunanya untuk apa tuh, Bang? Waduh, coba. Tahu aja kalian, Pak. Kayaknya ide si Rio ini dari sana, dari kampung ini. Nah, ini memang perlu banget ini buat orang-orang yang bisa main saksofon ya. Jadi saksofon ini kan perlu harus dirawat. Iya. Ini pembersih ini kan. Harus dirawat. Maksudnya jangan sampai ini odol untuk sikat gigi manusia kan gitu kan. Sama untuk saksofon ini. Jangan sampai karatan ya, paling tajam ini. Jadi luar biasa ini. Jago banget orang ini, Wah. Tahu aja. Ada saksofon kubongkar semua banyak ini kan. Untuk membersihkan. Kayak tahu aja kalian. Jadi kita nggak ada settingan ya Bang. Waduh, ini makanya kok bisa begini. Bisa. Thank you, makasih. Nanti kita blur itu bukan iklan. Iya. Iya. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Ini nih. Bisa pembersih nih. Ya, kita paham kita semua lagi bersihin saksofon. Kalau kita nggak ada settingan ya Bang, semua natural. Keren. Oke, sekian dulu para dongan semua. Kita udah bincang-bincang sama Bang Jens, saksofonnya orang Batak. Gila, luar biasa. Kita udah dengar perjalanan tadi awal dari mana sampai punya studio seperti ini, punya alat musik yang lengkap, punya saksofon yang satu. Saksofonnya aja harganya aduh, nggak tahu lagi deh harus bilang apa. Belum lagi rumahnya di mana-mana. Jadi buat para muda semua, dongan-dongan semua, jangan berkecil hati, harus terus berkarya, berkembang. Apa yang ada jangan puas sampai di situ ya Bang ya. Terus harus gali lagi. Benar. Bikin nilai jual lu tuh harus lebih mahal gitu loh. Ya kalau boleh Rina harus ya diusahakan lah untuk istilah dari kampung itu les bahasa Inggris. Untuk ajang untuk Indonesian Idol, apalagi di itu kayak mencari bakat. Banyak masih banyak sekarang kan untuk guna internasional. Kalau bisa itu apalagi bisa belajar bahasa Latin. Untuk seniman-seniman Batak kita ini, aduh keren. Nah, dengan semua coba didengarkan tadi, ambil resapi poin-poin yang sudah dibilang sama Bang Jen, supaya kita juga semakin semangat ya Bang ya. Pasti. Oke, sekian dulu dari kami, Rina Silalahi dan Jens Butar-Butar.